Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berada di apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. 6. Sebab oleh itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah dengan baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan serta emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ulat-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung-gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab aku tidak mau mendengarkan, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik, tema khotbah saya di hari ini, kebaikan Tuhan. The goodness of God. Thank you, Ire. Apakah kita sadar? Terkadang kita itu menjadi orang-orang yang lupa diri, lupa sama kebaikan Tuhan. Karena terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut-sungut sehingga kita melupakan kebaikan Tuhan.
10, 15, 20 tahun yang lalu, apakah kita pernah mengingat akan kebaikan Tuhan? Maka kita kalau selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang untuk mengeluh. Tidak menjadi orang-orang yang gampang untuk bersungut-sungut. Kita belajar. Karena dikatakan sini bahwa mari ingat seluruh perjalanan hidup kita. Perjalanan cintamu dengan Tuhan, apa yang mau kau ukir? Apa yang mau kau lakukan supaya menyenangkan hati Tuhan? Kita masing-masing mempunyai kisah-kisah perjalanan hidup. Tapi kalau kita mau baca dan kita merenungkan, ketika bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari tanah perbudakan, dari padang gurun, maka Tuhan juga mampu mengeluarkanmu dari setiap padang gurun yang Tuhan sedang berikan. Nikmati setiap padang gurun karena dikatakan apa? Tuhan mau mencobai. Apakah Tuhan jahat ketika Tuhan mencobai? Maksudnya adalah untuk melihatmu apakah engkau mau merendahkan diri atau tidak. Terkadang kalau kita sudah merasa lebih daripada orang lain, maka kita akan dikatakan menjadi orang-orang yang sombong. Sekali lagi mari kita, hari ini saya tidak tahu terlalu banyak lagu-lagu tentang kebaikan Tuhan, terlalu banyak lagu-lagu tentang bersyukur, tetapi apakah kita dengan sungguh-sungguh datang bersyukur? Jawab sendiri di dalam hati. Apakah kita datang beribadah hanya karena terpaksa, hanya dipaksa oleh suami, dipaksa oleh istri, dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh anak, dipaksa oleh gembala MK, dipaksa oleh Bapak dan Ibu Gembala? Mari tanya hatimu. Datang karena apa? Saya berdoa dan saya sangat berharap kita datang karena kita mencintai Tuhan. Kita melihat panggilan Tuhan lewat flyer, lewat ucapan orang ayo beribadah. Karena ada Tuhan, ada cintanya Tuhan lewat setiap orang-orang untuk membawa kita datang ke tempat ini, amin. Mari ingat, Tuhan mau lihat apakah ketika kita di dalam proses, dalam pergumulan kita mau tetap memegang perjanjian Tuhan dengan kita mau pegang perintah Tuhan atau tidak, mau melakukan tidak. Saya melihat di beberapa ayat lumayan cukup banyak, ada di Ulangan 7 ayat 11, Ulangan 7 12, 2 Tawarik 6 14, Nehemia 1 5, Yesaya 5 4 10. Itu semua tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham, dengan nenek moyang kita. Dikatakan bahwa apa? Bahkan mana yang orang tua nenek moyang bangsa Israel belum merasakan, itu mereka bisa merasakan. Mungkin hal yang nenek moyang kita tidak merasakan, tapi hari ini kita merasakan. Kita mau meresponin enggak setiap yang Tuhan mau? Anak-anak, saya menyembah itu, saya bilang, Tuhan, kenapa kau tidak memanggilku? Kenapa saya tidak pernah mendengarkan firman sejak 10, 15, 20 tahun yang lalu? Sejak saya masih remaja. Mungkin hanya sekedar sekolah minggu, iya. Mungkin hanya sekedar ibadah, iya. Tetapi ketika di dalam tekanan, di dalam pergumulan dan kau mendengarkan suara Tuhan, engkau masih bisa mencari Tuhan, ada komunitas yang bisa memanggilmu, membawa dalam Tuhan, itu suatu anugerah, itu suatu kebaikan. Apakah Anda itu, Bapak Ibu itu menyadari atau tidak? Bahwa untuk ajakan untuk beribadah, ajakan untuk berdoa, itu suatu anugerah. Saya dulu tidak tahu, mungkin kita sama punya proses. Dulunya saya seperti apa, sekarang saudara seperti apa punya proses. Tetapi sekarang kau punya Tuhan. Saya kalau punya Tuhan, artinya gini, roh yang hidup itu di dalam saya 10, 15, 20 tahun yang lalu, saya pasti akan kuat untuk menghadapi hidup. Saya tidak akan pernah merasa kesepian, tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa Tuhan itu jahat sama saya. Sampai detik saya tahu bahwa tujuan hidup saya, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat di dalam hidup kita. Hanya terkadang kita yang coba-coba, mau banakal-banakal dulu sama Tuhan. Kita mau kasih enak, kita punya kemauan, kita punya jiwa dulu.
daripada yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau terkadang itu air mata kita harus keluar, hati kita terkadang, tapi kita harus mengampuni. Ada harga yang kita harus bayar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan atau tidak? Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan ucapkan atau tidak? Pilihan kembali kepada kita masing-masing. Mari, ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insyah bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak berbahagia, betul? Atau ada orang tua bilang, kasih biar saja, kau mau jadi apa terserah kau. Tetapi semua saya percaya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Kalau kita sebagai orang tua, biar jo kita mau makan apa adanya, yang penting anak kita makan yang terbaik, betul? Biar mama pakai baju robek-robek, yang penting anak pakai baju bagus. Apalagi Bapa yang di sorga. Bukan Bapa yang meninggalkan kita, tetapi kita yang terkadang mau meninggalkan Bapa. Karena begitu sakit hati. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan. Sadar, insyaf bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Itu dapat kita aplikasi di dalam hidup sehari-hari dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman sepelayanan. Saya kalau ada yang konseling sama saya dan menceritakan keburukan seseorang, maka saya akan katakan begini, hey, mungkin ada waktu orang itu tidak baik sama kamu, mungkin dia juga ada masalah. Tapi satu hal, ingat kebaikan orang itu. Maka itu akan membuat kita itu selalu terjaga dari namanya kepahitan, sakit hati. Saya orang mau buat apapun, saya pasti akan ingat, pasti ada sisi baiknya. Mungkin dia pernah senyum sama saya, mungkin dia pernah kasih makan saya, mungkin kasih minum. Ingat kebaikan orang itu. Mungkin ada waktu-waktu tertentu dia menyakiti. Mungkin waktu-waktu tertentu kita akan mendengar, kau diceritai sama ini, kau diceritai, saya bilang urusan dia sama Tuhan. Penghakiman bukan hak kita. Di dunia ini kita bukan mau cari musuh, tapi kita mau cari damai, kita mau jadi pembawa damai. Ingat, kalau mungkin orang itu terlalu membuat kita jengkel, ingat mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu dia pernah kasih kita mungkin 5.000 kah, 10.000 kah. Mungkin di saat sekarang dia membuatmu, tapi ingat kebaikan, sama seperti Tuhan. Mungkin proses, mungkin tekanan, pergumulan, tetapi coba ingat kebaikan Tuhan. Saya pernah 3 kali Tuhan luputkan dari maut, dari kecelakaan, dari kapal speed hampir tenggelam, dan itu sangat-sangat bersyukur. Saya pikir mungkin juga ketika saudara, bapak ibu di dalam tekanan pikir ya ini sudahlah akhir daripada hidup, daripada segalanya. Tetapi kalau Tuhan belum selesai denganmu, maka jangan keraskan hatimu. Dengarkan setiap panggilan cinta Tuhan. Tuhan memanggilmu dengan apa? Untuk apa? Apa yang kau lakukan? Itu yang membuat hidup kita itu bergairah. Bukan dikatakan tadi, bukan dari roti saja kita hidup, tapi setiap dari perkataan firman Tuhan. Selalu diulang-ulang dikatakan, maka harus berpegang pada perintah Tuhan. Dan hidup menurut yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ini terlalu banyak janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan. Tetapi apa? Ketika kita sudah diberikan janji itu, maka ayat 10 dikatakan ayat 11, hati-hati. Supaya ketika engkau apa? Jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah. Supaya apabila engkau 12 sudah kenyang, mendirikan rumah, semua sudah baik keadaan, semuanya diberkati, maka apa? Jangan pernah melupakan Tuhan. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya hanya untuk
berbuat baik. Apa dikatakan? Akhirnya. Kalau kita masih ada dalam proses dalam hidup, terkadang kita belum melihat. Kemarin hari Jumat itu saya sempat tanya Ibu Natalia di grup Rumah Singgah, saya katakan, Mam, hari Sabtu mau bawa apa ya untuk di Sikenyu sama di Keset, itu di Ayuka sama di Tipuka sana. Terus Bu Natalia bilang, boleh roti dan susu? Boleh. Karena itu kita bagi, ada roti, ada kacang hijau, ada donat, mungkin ada makanan berat satu kali dalam 1 bulan. Dan itu sudah jam 4 lewat. Itu saya lagi merenungkan firman, saya lagi di kamar sendiri dan tiba-tiba Tuhan bilang buat roti. Sangat kuat, buat roti sendiri. Dan saya bilang waduh, saya lihat jam ini, hampir jam 4:30, kurang 5 atau 10 menit, saya telepon lama makin. Cece tolong ke toko di sana, di situ ada perlengkapan bahan kue, sekalian beli yang partai, artinya beli yang kartonan, yang karungan, kita beli. Saya telepon lagi toko 1, tanya oven, suruh bawa sekarang juga, karena itu juga tutup jam 5. Saya bilang begini, saya merenungkan saya gini, Tuhan 14 tahun yang lalu ini suatu pekerjaan yang menderita bagi saya. Setiap hari buat donat itu 350 sampai 500 biji sendiri. Jadi waktu itu saya sama Bapak, saya harus bangun tidur itu jam 2:30 atau jam 3 paling lambat, jam 3 subuh. Sedangkan Bapak waktu itu dia jam bangun, jadi kalau itu kan masih belum ada WhatsApp sekarang, belum ada video call, masih BlackBerry, BB. Jadi jadi Bapak jam tidur, saya jam bangun, jadi itu memang kontras, tidak nyambung. Tidak nyambung bagi manusia, tapi Tuhan bisa kasih nyambung, amin. Nah, saya itu harus bangun, saya harus bikin kue donat pagi-pagi, saya harus sampai lutut-lutut ini hitam. Karena itu setiap pagi itu mengejar uang itu luar biasa. Tetapi itu tidak ada kedamaian, itu hanya sementara. Dapat uangnya hanya sementara. Setelah menikah, saya pikir itu adalah masa lalu saya, selesai. Saya tidak lagi yang capek-capek, harus bangun subuh, harus mengeluarkan tenaga yang begitu ekstra kuat. Karena kalau saya sudah bangun jam 3, itu selesai donat jam 7, 7:30 saya harus tidur lagi sampai jam 10 baru saya akan turun. Siapa sangka dengan setiap kegigihan, sekalipun motivasinya itu uang. Siapa sangka yang saya itu mengejar uang, tetapi dengan kegigihan, dengan kerajinan, itu Tuhan bisa ubahkan. Itu Bapak bisa melihat. Dia tidak peduli apakah ini orang apa. Dia tidak peduli apakah ini perempuan janda, anaknya berapa. Tetapi dia melihat dari apa? Ini tangan yang rajin. Dia tidak melihat rambutnya keribo kah, dia hitam kah. Itu Tuhan bisa membuat hati lelaki, perempuan, dengar baik. Gadis-gadis, bukan kecantikan itu bukan ini yang ditempel-tempel sampai tebal, sampai tidak kelihatan ini jerawat 1 titik, tidak kelihatan ini noda-noda hitam. Tetapi sekalipun noda hitam, sekalipun berjerawat, Tuhan bisa menggetarkan hatinya. Karena yang dia lihat, bukan yang tidak mau pegang-pegang kotor itu. Seorang Chinese pengusaha, tetapi kok mau? Itu Tuhan bisa mengubahkan. Karena ada maksud dan rencana Tuhan. Kemarin itu saya mau nangis, saya bilang Tuhan, saya pikir itu sudah selesai masa lalu saya sudah klop, saya sudah kunci. Di mana waktu saya merasa saya tidak punya saudara, sini kalian enak yang tidak ada saudara di sini, tapi ada kita orang, maksudnya bisa, aduh ibu begini, Mama Enji biasa bacurhat, yang lain-lain, punya keluarga. Tapi saya di zamannya waktu saya sedang sendiri, seorang yang hidup, saya merasa saya sebatang kara. Punya keluarga besar, mama saya itu 10 bersaudara, papa saya juga lebih dari 10 bersaudara. Bahkan masih ada yang hidup di Cina sana. Tapi saya tidak merasa satu orang pun itu tahu kesusahan saya. Mungkin mereka tahu, tapi mereka pikir ya bodo amat. Karena dia bilang uang itu tidak bersaudara.
Adakah uang bersaudara di sini? Tidak bersaudara uang itu, saudara. Jadi ya uangmu, silakan urus hidupmu. Kami itu dilepas, orang-orang tua kami itu dilepas. Kami itu anak-anak semua yang tangguh, tidak manja-manjaan. Mau kau perempuan, mau kau laki-laki, pokoknya kalau sudah, saya sedangkan kuliah saja saya tidak mengharapkan orang tua saya. Saya harus bekerja. Hidup betapa susah. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalian ini enak. Tinggal bilang apa orang tua mau kasih. Aduh, hidup zaman torang menangis. Mau pakai sepatu saja itu bertahun-tahun dipakai. Mau robek, mau terbuka kayak mulut buaya, pakai. Karena apa? Tidak ada uang. Anak-anak muda, nona-nona, jangan banyak mengeluh sama orang tua. Ingat kebaikan orang, terkadang kalau ini mama jahat, bapak jahat. Ingat satu saja kebaikan orang tuamu apa? Kau dilahirkan, kau diberikan yang terbaik. Tidak lahir di kandang kok, tidak ada yang lahir. Siapa sih melahirkan di kandang? Tidak ada toh. Sedangkan saya susah-susah juga saya melahirkan tempat tidur. Itu kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak sehina Tuhan, tetapi Tuhan mau Dia yang hina itu menjadikan kita tidak terhina. Menjadikan kita orang-orang yang berarti. Mungkin prosesmu saat ini belum kau tahu. Tetapi beberapa tahun, saya sampai 14 tahun. Bahkan masa lalu saya itu Tuhan bisa pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak kita bisa hemat. Saya hitung-hitung tadi mas sama bapak, saya bilang rumah singgah kita 1000 anak. Satu anak untuk snack saja 2.000, berarti 1 minggu 2 juta. 1 bulan 8 juta, belum termasuk PKPK, belum termasuk bensin-bensin, belum termasuk susu-susu. Belum termasuk bahan-bahan alat-alat semua yang dikasih. Pena, catatan, kertas, apa semua. Bisa pikirkan sampai di situ? Saya bukan orang yang pelit, satu kali lagi. Untuk lawatan itu saya jor-joran. Saya sama bapak lepas mau berapapun. Tetapi saya Tuhan kasih hikmat, apa yang ada pada saya itu saya mau pakai untuk lebih bisa memberkati orang lain. Kami bukan orang yang gila uang, gila harta yang mau cari habis-habisan, tidak. Tetapi kalau ada ngapain, kenapa dikubur? Kenapa dipendam apa yang Tuhan sudah kasih dan Tuhan sudah taruh dalam hidupmu? Masa lalumu kau pakailah untuk lawatan, kau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah ada di titik tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dikejar-kejar utang pun saya pernah alami. Tidak dianggap sama keluarga pun saya pernah alami itu. Tapi kalau Tuhan mau angkat hidupmu, Dia bisa angkat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan membatasi Tuhan dengan apa yang ada padamu. Tetapi apa yang ada padamu itu kau sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan. Saya dulu dalam masalah tidak tahu cari Tuhan. Tidak tahu bagaimana mau berdoa. Hanya pasrah saja. Hanya diam dan ngapa-ngapain, tidak ada dalam satu komunitas yang mungkin bisa diajak, mari kita berdoa bersama, mari kita mungkin ibadah worship woman bersama. Mungkin dengan tujuan lain supaya saya bisa dapat makan, tapi itu belum kepikiran, tidak ada di dalam ini pikiran saya untuk mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda yang sudah dengarkan firman, yang sudah tahu firman, bahwa mari kita datang berdoa, Tuhan bisa mengubah keadaan, membulak-balikan keadaan. Saya waktu itu tidak tahu, bahkan mungkin ibadah, mungkin ke gereja nanti mau tunggu Natal, mau tunggu tahun baru, cuma datang saja duduk baju baru selesai pulang. Tidak dapat intinya, tidak dapat yang spesial dari Tuhan itu apa. Tidak tahu cara berdoa seperti apa, tidak tahu cara menyembah Tuhan seperti apa. Hidup hanya sekedar hidup, yang penting cari uang, pokoknya kepala di bawah kaki di atas, yang penting saya kaya. Ini mental miskin, kenapa? Terlalu dihina orang. Sehingga saya bertekad saya harus kaya untuk saya memperlihatkan bahwa ini nih saya bisa. Tapi tadi firman Tuhan katakan apa? Hei, semua yang kita peroleh, kekuatan untuk bahkan bekerja, bahkan kekuatan untuk melayani itu dari Tuhan. Bukan karena engkau olahraga, iya itu perlu. Bukan karena engkau jaga makan sehat, iya perlu. Tetapi kalaupun engkau pernah diluputkan dari kematian, diluputkan dari kesengsaraan, diluputkan dari kelaparan, diluputkan dari kecelakaan maut, sekalipun diluputkan dari setiap yang jahat, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kau pintar bicara, bukan karena otakmu ini terlalu IQ terlalu tinggi, sangka engkau bisa. Hei, belum tentu. Tapi kalau kau dipilih Tuhan, itu anugerahnya. Mari jangan sia-siakan setiap panggilan cinta Tuhan di dalam hidup. Jadikan hidup kita ini berarti.
Saya katakan di sini tempat ini bukan tempat yang murahan. Tetapi di sini kami mau, kenapa kalian setiap jemaat datang melayani Tuhan. Hati yang dilihat, bukan skill, itu nomor kesekian. Kami bahkan di gereja lama itu enggak tahu berapa tahun baru kami bisa melayani. Itu dilihat dulu. Apa sih kalau dibilang? Ketetapan, maksudnya dilihat dulu stabil dalam keluarga, di dalam keuangan dan lain-lain, baru kau bisa melayani Tuhan. Tetapi di tempat ini engkau melayani supaya hidupmu dipulihkan, supaya engkau naik upgrade. Kalau kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita dalam pelayan Tuhan, mari kita mengubah hidup kita. Supaya ketika orang melihat, Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, ada di dalam Alkitab banyak dicatat. Yang tadinya siapa sih? Tetapi Tuhan mau pakai orang-orang yang bahkan dipandang hina oleh dunia untuk mempermalukan yang tadi yang menghina itu. Kalau Tuhan bisa memakai hamba-hambanya, orang bisa memakai saya, bisa memulihkan, maka saya percaya Tuhan juga bisa memulihkan hidupmu. Pulihkan setiap hubungan-hubungan, pulihkan setiap ekonomi-ekonomi, pulihkan setiap keadaan-keadaan. Kau yang janda-janda, saya mau kasih pesan hari ini. Jangan pernah khawatir hanya tentang hidupmu. Tuhan bisa lakukan lebih daripada itu. Bukan berarti setiap janda-janda harus menikah ya, harus tanya Tuhan betul-betul. Artinya yang saya cerai mati ya, bukan pisah karena keegoan. Waktu ditinggalkan suami dalam keadaan 7 bulan itu menangisnya minta ampun, anak masih kecil-kecil, kembar masih 5 tahun lebih, lo dia masih 4 tahun lebih, hamil lagi 7 bulan. Waktu itu hutang lagi banyak, sekalipun orang banyak hutang kami, itu pun hanya sebagian yang bayar. Itu pun yang bayar haji-haji, minta maaf setiap anak-anak Tuhan. Saya tahu ada beberapa yang besar-besar yang sampai sekarang, kalau saya ketemu timika mereka enggak mau lihat saya enggak apa-apa urusanmu sama Tuhan. Orangnya sudah tidak ada juga kok. Bahkan kami ada tanah di Nawarip di sana 10-30. Saya bilang mau siapa jadi saksi, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dia bilang, ibu urus saja ini tanahnya itu ongko di sana. Kami pernah pergi waktu awal menikah. Terakhir saya bilang terserah. Kalau itu menjadi milik kami, anak-anaknya yang masih ada jadi. Kalau tidak, Tuhan ganti yang lain. Saya sekalipun orang tua banyak warisan saya kasih tahu. Tapi saya tidak gila harta. Saya tidak menuntut apa yang harus menjadi bagian saya. Saya menjadi orang yang tahu diri. Karena Tuhan kasih datang saya di dunia ini tidak pakai yang mewah-mewah. Keluar dengan telanjang, pulang juga tidak membawa apapun. Amin. Apa yang kita mau kejar di dalam dunia ini? Saya bahkan sampai di titik di mana harus pergi ke kampung-kampung untuk cari kepiting. Pakai speed itu. Malam tidur di atas speed, bulan besar, siang bolong di tengah matahari panas terik. Saya bilang Tuhan, uang 200 juta itu cuma cepat-cepat saja ada dalam rekening saya. Tapi dia mau pergi juga cepat-cepat saja dia pergi. Itu yang firman Tuhan bilang, apa yang didapat dengan cepat bisa juga pergi dengan cepat. Makanya Bapak itu ingat perkataan mama saya, dia bilang uang itu kakinya 4 katanya. Jadi larinya cepat. Kalau kita kan kaki cuma 2 tuh, jadi lebih cepat uang lari daripada manusia. Tidak ya, itu orang tua apa bilang. Sampai titik di mana saya merasa Tuhan, saya ini sekolah jauh-jauh, merantau dari masih kecil, sebesar Kelly itu kelas 3, kelas 4 SD. Sampai ke Makassar sana, sampai kuliah, dapat titel. Kuliah pun itu banyak beasiswa, banyak saya kerja sendiri. Bawa barang ke sana kemari. Itu survive. Bisa hidup. Saya kalau cuma mau lepas saya di Papua ini saya hidup. Coba lepas saya di mana? Saya pasti hidup. Saya mau ojek kah atau saya apakah? Saya tidak akan minta-minta, saya tidak akan jual diri. Tapi saya pastikan saya dapat hidup kalau hanya untuk makan dan minum saya. Tuhan kasih kekuatan, kaki tangan, minta hikmat Tuhan, saya harus kerjakan apa untuk dapat uang. Itu bisa. Enggak harus selamanya minta orang tua. Anak-anak, nona-nona, lu malu kalau enggak punya kesaksian tentang masa mudamu, yang kau tidak bisa cari uang sendiri, yang kau hanya andalkan orang tua, yang hanya ancam-ancam orang tua. Tapi buat suatu kisah, cerita yang
Wow, ketika suatu ketika Tuhan memakaimu, itu yang akan engkau ceritakan dahsyat. Bahwa ada waktu di mana kita akan turun di dalam lembah kekelaman. Tapi itu Tuhan memprosesmu supaya ketika engkau naik, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, dikatakan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang tahu diri di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih, jangan bersungut-sungut lagi. Tuhan kenapa belum, kenapa hanya ini Tuhan, kenapa hanya ini. Tetapi mari mulai belajar bersyukur. Apapun keadaan. Tadi saya katakan, saya itu terlalu banyak hinaan, terlalu banyak, terserahlah. Tetapi apa dikatakan yang Mama Enji kirim, mau dihina juga tidak jadi sampah mau. Atau ada yang dihina di sini, dihina-hina deh tiba-tiba jadi sampah, tidak ada. Kalau disanjung-sanjung juga, tidak mungkin kau jadi bulan sana. Jadi ngapain kita mau dengarkan apa kata orang, tetapi mengabaikan apa kata Tuhan. Sedangkan Tuhan yang jamin hidupmu, Tuhan yang jamin hidup kita. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa, tapi yang saya tahu saya mau pakai sisa umur yang ada Tuhan kasih sama saya. Saya minta umur yang panjang supaya saya mau kerjakan banyak lawatan. Saya mau kasih makan banyak orang. Mana Mama Mei? Kemarin kami buat roti tuh sekitar 400 biji, bayangkan. Dari yang tadinya lama baru dibuat tadi malam itu sepertinya sudah merasa aduh udah, tapi lupa lagi gosok minyak tadi malam. Menjadi berkat buat orang lain. Apa yang ada sama kita, jangan katakan misalnya tidak punya apa-apa. Dengan hatimu cukup. Tuhan yang akan berikan hikmat, Tuhan yang akan buka jalan. Mari jadikan hidup kita hidup yang berarti. Sekali lagi Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tadinya kau mungkin pencuri kayak itu Yeremia. Mungkin kau tadinya sampah masyarakat. Tadinya tukang main perempuan. Tadinya apa lagi? Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kembali kepada master plan-nya Tuhan. Rencana Tuhan. Oh iya, dia itu kemarin waktu dia buat ini spanduk itu. Jantungnya. Ada cincin di sini. Saya bilang, wah. Ini tahun ini siapa yang mau menikah nih? Ini tahun percepatan dan tahun terobosan. Ada cincin, sekalipun dia bilang, Mama itu cincin itu tanda. Betul, perjanjian dengan Tuhan itu yang tidak bisa putus. Tetapi saya berdoa tahun ini dia menikah. Ini sisa 2 bulan loh tahun ini. Saya berdoa ini sisa 2 bulan, mari. Apa yang kita sudah syukuri sepanjang tahun ini. Saya selalu bilang, kalau bukan karena cinta, karena panggilan cintanya Tuhan, saya sama Bapak lebih mendingan pergi jalan-jalan ke luar negeri, pergi mana lagi. Tidur-tidur santai-santai di rumah, anak buah banyak tinggal mengendalikan tangan saja kok bisa dapat uang banyak. Tapi itu bukan destiny Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya sekadar punya kendaraan banyak, toko banyak, uang banyak, no. Tetapi apa yang membuat hidup kita berarti? Apa yang Tuhan mau sehingga Tuhan tersenyum. Turun selalu perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Masalah boleh datang, tekanan boleh ada, diseritai orang, disakiti, disinggung. Tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mau peduli apa yang orang katakan. Karena kita tahu ada tujuan ilahi di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berarti. Saya sama Bapak kalau cuma mau senang-senang, aduh sudah jauh selamat tinggal nguni semua. Tapi no, itu salib kami. Saya bersyukur. Kalau gereja ini ada, saya tadinya tuh malu jadi gembala, tidak mau jadi gembala. Karena saya bilang apa? Saya takut orang satu timika cerita saya. Nanti kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan dibilang apa? Tetapi mari biarkan waktu yang membuktikan dirimu kepada orang-orang. Ketika engkau sungguh-sungguh, ketika engkau tetap fokus di dalam Tuhan, mereka dengan sendirinya akan katakan the best. Dan itu semua ingat karena Tuhan, bukan karena kita ya. Amin. Sampai di mana tadi? Harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah 18 yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian. Karena Tuhan maunya itu memberkati. Tuhan
selalu punya goal itu mau memberkati anak-anaknya. Tetapi mari sekali lagi ketika kau diberkati, kau mau jadi apa? Mau jadi berkat atau tidak? Jadi ayo ingat, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Coba buka di satu terakhir, Yesaya 54 ayat 10. Saya juga kemarin senang kesaksian Ian ya. Saya percaya kita semua punya kesaksian yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita mulai goyah, kalau kita mulai lemah, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tolong yang lalu-lalu, Tuhan bisa tolong yang sekarang. Juga Tuhan bisa tolong yang akan datang. Amin. Nah ini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mengasihi kamu. Mungkin kita bisa goyah iman kita kepada Tuhan. Mungkin kasih setia, mungkin kesetiaan kita bisa luntur. Kesetiaan kita bisa roboh. Tetapi sekali lagi ingat, Tuhan tidak akan pernah. Itu janjinya sama kita. Nah, kalau dia sudah berjanji, itu pasti terjadi, itu pasti digenapi. Amin.